dikasihi Kadin Pendeta Dr. Adolf Penas, Wakil Ketua Hubungan Misi dan Kerjasama Sinode Gemim, Badan Pekerja Sinode Gemim juga yang hadir pada saat ini, Pendeta Saisal. Kami hormati Ketua Panitia yang juga adalah Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Penatua Dr. Andes Stephen Koe Kando, yang juga Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode. Kami hormati Dr. Richard Sualang sebagai Ketua Pria Kembapa Rakyat Manado, Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara yang hadir, yang kami hormati dan kasihi, Forkopimda Kota Manado juga yang kami hormati dan kasihi, Ketua BKSUA juga yang hadir tadi, Ketua PKB SAG Bapak Dr. Roy Roring juga yang hadir, para hamba Tuhan, teman-teman komisi Pria Kembapa yang hadir, Panji Yosua, Deputi Panji Yosua yang hadir, para ketua-ketua PKB wilayah dan jemaat yang hadir yang kami hormati dan kasihi, serta semua anggota Pria Kembapa yang hadir, panitia dan jemaat tuan rumah Gemim Siom Tailing Sentrum wilayah Barat Tailing Bengkulu, juga yang kami hormati Pendeta Andris. Shalom. Damai di hati. Terimalah salam dari kami, Pria Kembapa Gemim. Pria Kembapa Gemim. Panji Yosua. Puji syukur kepada Tuhan atas semua waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita orang boleh berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Terpuji nama Tuhan untuk waktu kesempatan yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan membaca sebutan hasil dua perenungan dari semua Pria Kembapa yang kami sadur dari berbagai tempat, kemudian dirangkum oleh tim, dan inilah isi dari sambutan tersebut. Harus disampaikan demikian, jangan dipikirkan hanya sambutan Ketua Pria Kembapa Sinode, tapi buah karya perenungan dari semua Pria Kembapa yang kami sadur dan kemudian kami sampaikan pada kesempatan ini. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga periode pelayanan 2022-2027. Dalam 2 tahun pertama, Komisi PKB Sinode Gemim telah melaksanakan program dan kegiatan pelayanan yang bersifat konsolidasi serta penguatan kelembagaan. Pada kegiatan-kegiatan seperti Hari Ulang Tahun dan Hari Persatuan Hapsa, kita telah memberikan penguatan pada pola baku hingga penyelenggaraan berbagai jenis lomba menjadi semakin baik. Kita juga telah memiliki aturan baku tentang Panji Yosua PKB Gemim, karena pada sidang tahunan Majelis Sinode ke-36 yang diselenggarakan di wilayah Barat Timur 4 telah ditetapkan pedoman pelayanan Panji Yosua PKB Gemim yang sebelumnya telah dibahas dalam konsultasi Komisi PKB Sinode Gemim. Bahkan pelayanan PKB Gemim selama 3 tahun terakhir menjadi sangat maju berkat kasih dan kemurahan Tuhan melalui perhatian, dedikasi, dan pemberian diri Ketua Forum Komunikasi PKB Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia FKPKB PGI yang sekaligus menjadi salah satu Ketua Majelis Pekerja Harian PGI Profesor Dr. Honoris Causa Oli Dondokambe. Sejak Konas PKB PGI di Kupang tahun 2022, Tondano tahun 2023, dan Tobelo baru-baru saja tahun 2004, PKB Gemim makin dikenal kiprah dan kualitas lainnya. Bahkan Konas di Tondano terdapat puluhan sinode yang belajar tentang Panji Yosua PKB Gemim. Perkembangan ini tentu harus kita semua syukuri sebagai kebaikan Tuhan bagi PKB Gemim dan Gemim secara keseluruhan. Momentum konsultasi Siom Tailing Sentrum ini memiliki beberapa hal strategis. Kita telah menyelesaikan pemilu Presiden dan DPR, DPD dan DPRD pada Februari 2004. Oleh Minahasa Jenderal Prabowo Subianto dan Partai PDIP telah ditetapkan menjadi
pemenang pemilu presiden dan DPR RI. 2 dari 4 anggota DPD RI yang akan dilantik nanti pada bulan Oktober adalah kader-kader terbaik Gereja Masih Injil Minasa. Selanjutnya, pada 7 November 2024 nanti, dari 16 pemilihan umum kepala daerah kita, semua akan terlibat aktif pada 8 pemilu kada, yakni 1 pemilu kada Provinsi Sulawesi Utara dan 7 pemilu kada di seluruh rayon-rayon pemilu. Kita semua perlu melanjutkan tradisi keberpihakan pada pelayanan gereja dari Pak Ketua FK PKB PGI yang juga adalah penasihat PPMS Kemim, penasihat Komisi Perekonomian Kemim, dan Gubernur Sulawesi Utara. Kita perlu menyusun kerinduan bersama terhadap peran Kemim dan PKB Kemim dalam langkah-langkah konkret agar kita dapat mengantar kader-kader terbaik, khususnya para bakal calon yang telah membuktikan dedikasi pelayanannya terhadap kemajuan pelayanan, seperti yang ditunjukkan Ketua Umum Panitia Konsultasi Penatua Korunduk 9 Kemim Bukit Muria Rike, yang juga adalah Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Kemim bidang pengembangan sumber daya dan diakonia Penatua Dr. Stephen Octavianus Estebanus Kando. Mungkin banyak juga yang belum mengetahui kalau Pak Penatua SK atau Stephen Kando juga merupakan salah satu penasihat Komisi Perekonomian Kemim bersama-sama dengan Pak Ori Kando Kambe. Sehingga tidak ada salahnya jika kita semua PKB Kemim mendoakan dan bekerja bersama agar Pak SK atau Pak Stephen Kando dapat meneruskan kepemimpinan Pak Ori Kando Kambe, sehingga ODSK tidak hanya terlanjut di pelayanan PKB Sinode Kemim, tapi juga berlanjut dalam kepemimpinan daerah Sulawesi Utara. Kita perlu bersama-sama melanjutkan konsolidasi baik pada program dan kegiatan pelayanan tahun 2024 maupun pada perangkat pelayanan Komisi PKB Sinode Kemim. Berdasarkan surat keputusan BPMS Kemim nomor 14 tahun 2022 tentang Pokja Komisi PKB Sinode Kemim, kita memiliki 9 bidang pelayanan, 19 Pokja dan 367. Di antara 367 anggota Pokja terdapat beberapa pengurus inti dan anggota Pokja yang memiliki medan pelayanan baru, seperti pejabat Bupati Sitaro, Wakil Rektor Unsrat, Penatua Dr. Billy Kepel, Master Medical Science, Dekan Fisipal Unsrat, Dr. Ferry Daud Markus Liando, Kepala Kejaksaan Negeri, Penatua Dr. Renardo Liu SHMH, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang jumlahnya sudah sangat banyak. Malah sampai kota komisi PKB Sinode dan 6 1 calon wakil bupati. Pejabat struktural fungsional pada pemerintah pusat seperti BPMP Bineleng, Ketua Prekobapa, Universitas Negeri Manado, dan Unsrat serta pemerintah daerah sudah ada mereka, Kepala SKPD yang Penatua Prekobapa di semua aras pelayanan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, lebih khusus di wilayah Gereja Masih Injil Minasa. Atas nama komisi, kami menyampaikan selamat untuk teman-teman pelayan yang telah berbakti baik dalam bidang tugas pelayanan di gereja maupun di masyarakat di medan pelayanan yang telah ditetapkan kepada mereka. Kelompok kerja PKB Kemim ini merupakan perangkat pelayanan yang strategis, sehingga diharapkan tahun pelayanan 2024 ini kita dapat melakukan revitalisasi peran kelembagaan dan peningkatan pelayanan masing-masing Pokja. Secara khusus kita perlu memberi perhatian terhadap intensitas kegiatan baca Mazmur PKB Kemim. Panji Yosua PKB Kemim dan pasukan khusus PKB Kemim periode 2022-2027 patut bersyukur kepada Tuhan setelah 8-9 tahun berkiprah dan berperan penting dalam pelayanan gerejawi. Panji Yosua PKB Kemim kini telah memiliki pedoman pelayanan sebagai produk hukum gerejawi, karena pedoman pelayanan ini belum setahun selaku Panglima Tinggi Panji Yosua PKB Kemim
Saya berharap semoga pedoman ini dapat disosialisasikan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai keputusan SNST, Pedoman Pelayanan Majelis PKB Gemim, pada dasar tingkat lebih tinggi dari keputusan sidang majelis jemaat dalam struktur pengambilan keputusan, sehingga teman-teman komisi PKB memiliki hak kekhususan atau lex specialis dalam melakukan pembinaan dan konsolidasi terhadap Panjusua PKB di masing-masing aras. Saya perlu tegaskan bahwa Panjusua PKB Gemim merupakan alat kelengkapan pelayanan komisi PKB. Jadi tidak ada Panjusua PKB Gemim yang melakukan aktivitas pelayanan secara sendiri, terpisah dan tanpa koordinasi dengan komisi PKB sejenjang. Hari ini saya khusus memakai outfit atau atribut Panjusua. Saya bilang ke teman-teman, karena kita harus siap siaga, harus aktifkan eksistensi Preko Bapak melalui Panjusua. Jangan takut, kita harus tunjukkan keberanian kemampuan kita. Mendengar komando itu penting. Jangan menengok ke kiri, jangan menengok ke kanan. Dengar apa perintah Panglima Tinggi. Kalau satu komando kita dihormati dan dihargai, tapi kalau kita terpecah belah hanya karena uang kecil, maka kita seperti menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Karena itu kami sekali lagi mengingatkan kepada teman-teman, jangan mempermalukan diri kita sendiri. Karena ada yang sudah mencoba-coba melakukan upaya berpisah dengan cara-cara yang tidak elegan dan sehat. Karena itu sebagai Panglima Tinggi, kami mengingatkan kembali bahwa Panjusua tidak dilatih di pohon-pohon besar, di batu-batu besar, tapi dilatih dalam gereja dengan menggunakan ayat Alkitab sebagai landasan ideologis kita. Di dalam kitab Yosua jelas kita dilarang menengok ke kiri, menengok ke kanan, harus bayar. Tapi kalau mau tunjukkan hanya karena berbeda dalam soal pilihan, itu kami kembali mengingatkan, kembali ke jalan yang benar. Ingat perintah dari Panglima Tinggi Panjusua, kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau tidak mendengar, teman-teman deputi Panjusua tolong dipikirkan. Jangan takut, jangan lagi nanti dibully ketika kita ada persoalan baru minta dukungan kebersamaan. Tapi ketika kita dalam keadaan menentukan sikap arah perjalanan kita sepertinya mementingkan kepentingan diri sendiri. Saya percaya tinggal tergantung kepada kita bagaimana memandang, bagaimana memanggil mereka pulang dan bertobat dan jangan berbuat lagi. Karena kerajaan surga sudah dekat. Nah ini saudara-saudara, masih panjang kita baca, tapi ini cuma cukup sekian. Karena untuk penasihat Preko Bapak Musamutan sebagai penatua Kolom yang juga adalah wakil ketua Badan Pekerja Majelis Sinode. Karena itu terima kasih kepada teman-teman Preko Bapak. Di Preko Bapak ini ada banyak, dari Brigjen ada, Kolonel ada, Jaksa ada, lengkap orang. Dalam satu kesatuan komando, ketika ada satu yang kemudian merasa disakiti, pasti yang lain juga akan tersakiti. Karena itu jangan gegabah dalam bertindak. Ada banyak pengacara, ada banyak pengacara. Kalau untuk membela hukum pasti banyak, tapi yang diperlukan adalah karakter, kesetiaan dan loyalitas. Itu unggul di atas segala-galanya. Karena itu menjadi ciri khas kita, menjadi gambaran kita, apa sesungguhnya kita dalam pergaulan tatanan kemasyarakatan jemaat dan kemudian tatanan-tatanan lain yang akan kita pakai dalam hidup ini. Saya pikir itu yang menjadi sambutan kami sebagai Ketua Preko Bapak Sinode Gemim, yang juga adalah Panglima Panjusua, Panglima Tinggi Panjusua pada hari ini. Dan kiranya kita dapat berkonsultasi, menyampaikan ide dan gagasan yang kemudian dapat kita bahas sepanjang hari ini untuk ke depan Preko Bapak yang lebih kuat, gagah berani dan tampil elegan dalam setiap pertemuan dimanapun kita berada. Demikian Panjusua.